nenek mama, cadik pandai, suluh bendang dalam nagari, bundo kandong, limpa peh rumah nan dadam. Bagai awa pamulo kato, sapatah dari angku kadi, lewakan gala di hari barale, pembarian dari nenek mama. Ampun di pintu kanan kuaso, titah disarahkan kepada Nabi, rela jo maaf taunjuk kanan rape, kaganti bajawe tangan, barabah sadulun jo balang, sikut baulang pai mandi, sambah sadulun dengan salam, salam diharap nak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si jorong manggali lambah, memakai baju biludu gandum, kok tadorong ambo menyambah, sakali gawa baribu ampun. Dari Japun hendak ke Japun, taruh ke Indogiri, singgah samalam di Batipuh. Ampun baribu kali ampun, ambo menyambah tagak badiri, iyolah samo duduk coba simpul. Indak basibak coba sisih, bukan bahinggo coba bateh, manolah ninik mama, alim ulama, bundo kandong, limpa peh rumah nang gadang, sumarak dalam nagari, sarato hadirin yang kami hormati. Sasuai jo janji nan dibuat, sasuai jo pandang nan dihukum, mako tipolah tukini hari ketiko nanti. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan memohon rahmat dan ridha Allah yang Maha Kuasa, hari ini Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 akan dilangsungkan pernikahan Ananda Zumi Tridinanti Azri SPD, anak atau putri tercinta dari Bapak Dr. Zulkifli NSE MSI dan Ibu Risdayati AMD Kep, dengan Ananda Rido Putra SPD MPDT, putra kebanggaan Bapak Simbolon dan Ibu Ermawati. Bapak, Ibu, dan kedua pengantin yang sangat berbahagia, marilah kita awali acara ini dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Said Maulana Azri SE. Kepada Said Maulana Azri SE dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan mengikuti upacara akad nikah Ananda Zumi Tridinanti Azri SPD binti Zulkifli dengan Rido Putra SPD MPD bin Simulon. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan sekilas tentang calon pengantin. Marilah dahulu kita simak dengan seksama. Pengantin perempuan lahir tanggal 22 Mei tahun 2000 dari pasangan suami istri Bapak Zulkifli dan Ibu Risdayati. Anak ketiga dari 3 bersaudara ini merupakan satu-satunya anak perempuan, sehingga tidaklah salah bila kedua orang tuanya memberi nama Zumi Tridinanti Azri. Dengan makna telah lahir anak ketiga yang ditunggu-tunggu, Zumi adalah panggilan kesayangan yang bermakna berkumpul, sehingga tidak aneh bila Zumi ini punya kawan-kawan yang banyak. Masa kanak-kanaknya banyak dihabiskan di sekitar Musala Nahdlatul Iman ini, tempat acara ini berlangsung. Disinilah tempat dia belajar mengaji, mulai dari Iqra hingga lancar baca Al-Quran. Sekolah TK-nya juga ada di samping musala ini, sehingga musala beserta aktivitas maupun jamaahnya memberikan kesan yang mendalam baginya. Dan juga saya sendiri adalah guru dari Zumi Tridinanti Azri. Setelah kedua orang tuanya dan saya lah orang yang kedua yang menggores kertas putih. Mudah-mudahan Ananda kita ini dilancarkan acaranya dari awal sampai akhir. Dan mengenai sekolah SD dan SMP-nya juga tidak terlalu jauh dari sini, yaitu di SD 22 Andalas dan SMP Negeri 30 Simpang Harum. Ketertarikannya terhadap dunia masak-memasak atau kuliner sejak kecil telah mendorongnya untuk masuk dan menimba ilmu di SMK 6 Padang pada jurusan Tata Boga. Ketertarikan dan kesungguh-sungguhannya
dalam belajar tentang tata boga di SMK 6 ini, kemudian mengantarnya ke perguruan tinggi Universitas Negeri Padang sebagai mahasiswa undangan di bidang yang sama. Saat ini, Zumi sedang menjalani pendidikan S2 dan tetap konsisten tentang boga di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan di UNP. Pengantin laki-laki. Pada tanggal 9 Juni tahun 1989, lahirlah sepasang putra dan putri dari pasangan suami istri Bapak Simbolon dan Ibu Ermawati. Salah satu dari anak yang kembar tersebut diberi nama Ridho Putra, yang berarti anak laki-laki yang berhati ikhlas. Anak keempat dari 6 bersaudara ini merupakan satu-satunya laki-laki. Masa kecilnya menempuh pendidikan di SD Negeri 02 dan SMP Negeri 34 Padang di Lubuk Buaya dan SMA Negeri 8 di daerah Kayu Kale. Pendidikan yang tinggi yang dilaluinya dimulai dari pendidikan Diploma 3 Fakultas Teknik UNP dan kemudian dilanjutkan pada jenjang sarjana di UNP pada fakultas yang sama. Setelah berkelana mencari pengalaman kerja di beberapa tempat, akhirnya kembali lagi untuk mengabdi di perguruan tinggi tempat ia menimba ilmu. Pada saat bekerja sebagai tenaga kependidikan, kegigihannya dalam menuntut ilmu telah mendorong dia untuk melanjutkan lagi pendidikan di pasca sarjana di tempat bekerja dan lulus dengan predikat cum laude. Alhamdulillah, pendidikan yang dicapainya di akhirnya berbuah manis. Saat ini ia telah menjadi salah satu pengajar di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang pada program studi elektronika. Bagaimana mereka bertemu? Di saat mereka sama-sama ikhtiar menemukan jodoh masing-masing, mereka tetap melaksanakan kegiatan di tempat yang sama, yaitu di UNP. Zumi menempuh pendidikan dan Ridho bekerja di UNP. Pada suatu hari, di pertengahan bulan Oktober tahun 2023 yang lalu, 2 minggu setelah melaksanakan diklat di Depok, Ridho diberikan informasi tentang seorang gadis yang bernama Zumi Tridinanti Azri. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Zumi juga diberi informasi tentang seseorang lelaki bujangan bernama Ridho Putra. Ide memperkenalkan mereka berdua muncul dari Datuk Zumi Bapak Rif Darmon, SPD MPDT, gelar Datuk Bandaro Putih. Beliau adalah datuk dari Zumi sendiri, penghulu dari keluarga besar suku Payo Badar, suku keluarga Zumi di kampung Payakumbuh. Beliau juga salah seorang dosen Fakultas Teknik UNP. Setelah 3 hari istiqarah diiringi dengan doa, perkenalan mereka ditingkatkan dan bertukar informasi secara tertulis berupa biodata, visi dan misi tentang pernikahan dan kriteria pasangan yang diinginkan. Setelah 1 minggu berlalu dan dirasakan ada kesamaan visi dan misi tentang pernikahan serta kesesuaian kriteria yang diinginkan, proses perkenalan kemudian dilanjutkan. Ridho dipersilakan datang ke rumah Zumi untuk berkenalan secara langsung ditemani oleh Datuk. Sejak saat itu, proses berlanjut hingga khitbah dan proses adat Minang dalam rapat ningit mama kedua belah pihak. Hari ini, tibalah saat yang mereka tunggu-tunggu, hari di mana mereka akan dipersatukan dengan ikatan yang suci dan sah menurut agama dan negara. Semoga ijab kabul pernikahan yang akan dilaksanakan beberapa saat lagi dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan kedua pengantin yang sangat berbahagia, kini marilah kita ikuti dengan khidmat acara pernikahan Zumi Tridinanti Azri binti Zulkifli dengan Ridho Putra bin Simbolon. Acara ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Kua Kecamatan Kuranji. Kepada Bapak Mardi dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim. Yang hormati nenek mama nan gadang bakso batua, alim ulama cerdik pandai, suluh bendang dalam nagari, bondo kandung limpapeh rumah dan gadang, hadirin dan hadirat, saratu anak daru jomara pulai yang berbahagia. Di pagi hari ini, marilah kita senantiasa berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Semoga acara pelaksanaan akad nikah ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, tentunya dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, di dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasul. Siapa orang yang enggan melaksanakan sunnahku, maka dia bukanlah termasuk ke dalam golongan umatku. Jadi di hari ini Bapak dan Ibu, sangat berbahagialah Ridho Putra dengan Zumi Tri Dinanti Arsy yang akan mengikuti salah satu dari sunnah Rasul, yaitu nikah. Dan nikah di dalam Islam merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kalau dirantang bisanya panjang Bapak dan Ibu, kita pun tanya saja nak disingkek. Singkek diambil ke Pagunung, namun tibonyo di Sikodio. Adapun yang tidak selaku wali nikah,
Di dalam hal ini adalah ayah kandung dari pihak calon mempelai wanita, yakni Bapak Zulkifli. Dan alangkah baiknya Bapak dan Ibu, sebelum akad nikah ini kita langsungkan, kami silakan kepada Bapak wali nikah untuk memohon izin kepada ayah kandung ataupun nenek mama dari pihak calon menantu bahwa Bapak akan menikahkan anak kandung Bapak dengan anak kandung ataupun keponakan beliau. Kami silakan Pak Zulkifli. Pakai mic juga boleh, di temi juga boleh. Silakan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati besar kami dari Ubayo, Bapak Simbolon, Ibu Anawati, kemudian selaku mama-mama dari hidup. Jadi Ambo mohon izin kepada Bapak dan mama-mama dari hidup untuk menikahkan anak kandung Ambo dengan anak Bapak Ridho. Mudah-mudahan pernikahan itu membawa kebaikan kepada kita bersama dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak dari pihak para pemain seluruh keluarga di sini? Diizinkan kan? Alhamdulillah. Ibu Arusin, kamu mohon dibantu dengan pamit bagi keluarga. Masih ada Satu mic ada. Oke. Silakan. Yang Ini Marapulai juga boleh pakai. Atau yang mana? ini yang Oke, baik Bapak dan Ibu. Sebelum akad nikah kita langsungkan, perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa kedua calon mempelai ini sudah kami berikan penasihat perkawinan beberapa hari yang lalu, dan juga telah kami lakukan pemeriksaan baik secara administrasi negara maupun secara undang-undang menakahan, dan alhamdulillah tidak ada halangan bagi mereka ini untuk tidak melangsungkan akad nikahnya hari ini. Demikian juga wali nikah pun demikian. Tidak ada halangan bagi beliau untuk tidak bertindak selaku wali nikah terhadap anak kandung beliau yang mau menikah hari ini. Baik Pak Zulkifli, silakan dipegang mic-nya. Pak Zul, siapa nama calon menantu Bapak hari ini? Ridho Putra. Kemudian anak kandung Bapak yang akan dinikahkan hari ini? Zumi Tri Dinanti Azri. Zumi Tri Dinanti Azri. Azri. Mohon maaf tadi Pak, kasih tabah saudara. Kemudian mahar nikahnya? Seperangkat alat sholat dan satu buah cincin emas. Seperangkat alat sholat dan satu buah cincin emas. Benar itu Barakulai atau ada tambahan yang lain? Ya, cukup itu. Alhamdulillah. Sepanjang yang Ambo tanyakan itu kepada Bapak, di dalam pengucapan ijab dan kabul Pak, itu kita rapi saja. Pertama tentu kita panggil calon menantu. Wahai Ridho Putra, nanti jawabnya ya Bapak. Aku nikahkan anak kandungku, Zumi Tri Dinanti Azri dengan engkau, dengan maharnya seperangkat alat sholat dan sebuah cincin emas tunai. Tunai selesai Marapulai jawab langsung. Aku terima menikahi Zumi Tri Dinanti Azri, anak kandung Bapak, dengan maharnya seperangkat alat sholat dan sebuah cincin emas tunai.
Ada pertanyaan para bunda wali nikah? Kalau tidak silakan berjabatan tangan dengan calon menantu. Kita langsungkan percobaan dulu Bapak. Disilakan. Wahai Ridho, Ya Pak. aku nikahkan anak kandungku Zumi Tridinati Azri dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat sholat dan 1 buah cincin emas dibayar tunai. Saya terima menikahi Zumi Tridinati Azri, anak kandung Bapak, dengan maharnya seperangkat alat sholat dan cincin emas dibayar tunai. Saksi nikah bisa diterima kata-katanya seperti itu. Bisa. Bayarnya dihilangkan saja. Oh, bayarnya dilanjut. Karena itu sudah Tunai itu. Oh, oke, baik. Baik Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, marilah kita ikuti acara ijab dan kabul ini. Ini saksi nikah, tolong Bapak perhatikan, karena Bapaklah yang akan menentukan sah atau tidaknya pernikahan ini. Walaupun demikian Pak, seluruh kita yang hadir di situ, tentu yang mandangan, juga akan menjadi saksi bersama tentang sah atau tidaknya pernikahan antara Ridho Putra dengan Zumi Tridinati Azri. Lain setuju Bapak dan Ibu jadi saksi bersama? Lain, alhamdulillah. Silakan wali nikah kembali berjabat tangan dengan calon menantu dan tolong diikuti oleh kedua calon mempelai dan wali nikah. Apa yang hendak Anda bacakan dan khutbah nikah sudah dimulai di awal tadi. Sekarang ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke Pak, ibadah kita Bismillah. Wahai Ridho, Ya Bapak. aku nikahkan anak kandungku Zumi Tridinati Azri dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat sholat dan 1 buah cincin emas tunai. Saya terima menikahi Zumi Tridinati Azri, anak kandung Bapak, dengan maharnya seperangkat alat sholat dan 1 buah cincin emas tunai. saksi nikah sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa lakam wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina Ridho Putra wa Zumi kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah
والعزة رضي الله عنها. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad tanggal 12 Mei 2024, saya Ridho Putra bin Simbolon berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Zumi Tridinanti binti Zulkifli N dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sikap taklid sebagai berikut. Apabila saya, 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Ketiga, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 sebagai iwat atau pengganti pada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Padang, 12 Mei 2024, suami Ridho Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zumi, paham yang sudah dibacakan oleh suami itu ada tadi disebutkan poin 1 sampai 4 itu adalah merupakan kejahatan atau kezaliman dari seorang suami tentu kepada si orang istri. Dalam bahasa hukum sekarang namanya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Itu dari suami kepada seorang istri. Tapi masih ada satu KDRT lagi yang mesti yang harus kamu ketahui itu Zumi. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, disadari atau tidak itu. Dan ini merupakan kejahatan atau kezaliman dari seorang istri kepada seorang suami. Juga KDRT namanya. Apa itu KDRT-nya? K itu adalah kurang, D itu adalah duit,
T itu adalah terus. Jadi KDRT si orang istri kepada seorang suami adalah kurang duit, ribut terus, itu dan sampai terjadi kepada suami. Gimana Dodi? Insya Allah tidak akan terjadi. Rindu paham yang kamu baca tadi? Silakan ditandatangani pernyataanmu itu di buku nikah, ditandatangani. Silakan. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا. Jadi mudah-mudahan pernikahan anak kita ini bisa terlaksana, bisa menjadi pengantin. Untuk nasihat-nasihat kepada calon pengantin, tidak banyak juga yang bisa disampaikan. Seorang ayah ya ketika menikahkan anaknya yang perempuan, sebenarnya kita bisa memahami ya, bagaimana perasaan seorang ayah mengikhlaskan anak perempuannya satu-satunya ya, kepada laki-laki yang belum lama kita kenal, belum lama dikenal. Jadi ada semacam harap-harap cemas ya. Betul semua itu apa ya, kita serahkan kepada Allah, kita mohon kepada Allah semoga harapan kita untuk Zumi beserta suami menjadi keluarga yang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Pesan yang disampaikan waktu itu kepada Agro sebagai menantu, ingat 5 tahun pertama ujian itu berat. Proses penyesuaian itu berlangsung di 5 tahun pertama itu. Jadi buat berpegang ya. Selama 5 tahun pertama itu, kalau 5 tahun pertama itu bisa dilewati dengan baik, insya Allah akan panjang ya perjalanan. Mudah-mudahan. Dan alhamdulillah sudah 29 tahun ya alhamdulillah. Dan sekarang saya yang menikahkan anak sekarang dan perasaan juga seperti itu juga. Mudah-mudahan nanti itu tentu harapan ayah ya, bisa menjadi berbahagia dunia sampai ke surga yang Allah nanti. Demikian saja ya Bapak kami
terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir ya. Mohon maaf kalau ada penyambutan kami yang tidak pada tempatnya. Mungkin kau makan tidak di kue, kau makan tidak sampai dekatnya, kau duduk tidak di tempat duduknya. Kami mohon maaf begitu. Barangkali itu saja. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar darinahu asfala safilin illal mu'minina wal mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i wal haqqi ila siratil mustaqim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari Bapak Dr. Zulkifli MSE, MSI dan Ibu Risdayati AMD. Kemudian kita hormati keluarga besar dari Bapak Simbolot dan Ibu Erwati. Kemudian teristimewa kepada kedua mempelai, Saudari Zumi Tridinanti Adri SPD dan Saudara Ridho Putra SPD MPDT. Hadirin hadirat, tokoh masyarakat, pengurus musola yang tidak sebutkan satu persatu, intinya semua yang hadir pada malam hari ini, pada siang ini, nantalika di India, nantalingkong di atok, baik yang sedang makan maupun yang sedang minum, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini sebagaimana sampaikan oleh Pak Zul tadi, sudah selesai pernikahan putri beliau dengan lancar dan sukses. Lancar dan sukses ini menunjukkan ketulusan hati dan kesiapan melepaskan putri tercinta untuk di berikutnya diserahkan kepada Saudara Ridho sebagai kewajiban beliau nanti menuntun sampai akhir insya Allah. Kemudian salawat dan salam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang agak susah Ustaz Kiniko ceramah di sama orang sedang makan. Kalau di rumah itu kalau memberang anak jangan memberang sedang makan. Tapi kalau menceramai orang sedang makan, boleh apa Ibu? Apa kok dewan yang saya? Kalau menceramai orang sedang makan, nawaro, nyu berang-berang orang sedang makan, nawaro, kok malam tiap piang kok. Baiklah, sebelum kita lanjutkan tausiah kita, de Ustaz banyakkan pantun, dia gilu pantun untuk para pulai kita berdua. Dari padang kayu tanam singgah sebentar di cincin. Lamo dipandang raso tak tanam, ini berdua lah jadi pengantin. Ujung pandang kotanya Palu, jalan-jalan tentulah seru. Ya, lamo dipandang tersipu malu. Inilah jadi pengantin baru. Alhamdulillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dititipkan Allah dalam surat Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan merupakan bagian dari sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan dirimu dari Allah ciptakan kamu berpasang-pasangan yang datang dari dirimu jenis sendiri. Artinya Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan untuk dipasang-pasangkan. Dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka dalam pernikahan, ketika kita menikah, maka pandanglah suami sebagai ayat, pandanglah istri sebagai ayat. Insya Allah kalau kita memandang suami atau istri sebagai kekuasaan Allah, tanda-tanda dari Allah, tidak akan terjadi nanti namanya broken home dalam rumah tangga. Karena suami adalah ayat dari Allah, istri juga ayat dari Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Maka hari ini yang pertama yang terucap dari lidah kita adalah Alhamdulillah. Adalah karena ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu pesan yang pertama adalah
Jadikanlah pernikahan adalah sebuah ibadah. Jadi ibadahnya apa Ibu? Mulai dari akad nikah sampai nanti meninggal dunia, baik cara hidup maupun cara mati, itu menikah ibadahnya. Jadi ibadah yang paling panjang itu Bapak Ibu adalah menikah. Itu paling panjang prosesnya. Maka dasarkanlah sebuah pernikahan itu sebagai ibadah, termasuk yang terkait ya, apakah proses pernikahannya, baraleknya, semuanya adalah unsurnya ibadah. Maka jangan sampai dicampur Bapak Ibu ya. Baralek jalan juga, aduh orang main judi di situ, itu dicampur namanya. Ada orang minum-minum di situ, ada orang musik-musik sampai tengah malam. Pakai tiap Pak Zul tadi tak ada musik-musik Ustaz. Alhamdulillah. Jadi aku nak tanang Ibu, lah baru orang nak Ibu. Alah 10 Pak Ustaz, lah 10 nak itu alunya tanang lah. Itu namanya bohong apa Ibu? Ya. Lah 10 anaknya kecilnya alunya tanang lah. Artinya sebenarnya dia sudah sakinah. Jadi menikah itu litas kuno ilaiha, membuat tentram. Yang ketika bujang juga di rasa-rasa was-was, rasa-rasa khawatir, rasa kataku ya calon mintuo atau jadi. Tapi setelah dihalalkan dalam tali kata pernikahan, semuanya jadi yang sebelumnya haram jadi halal dan seterusnya. Jadi begitu. Kemudian apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddah. Dan Allah jadikan di antara kamu saling cinta. Mawaddah itu apa itu? Yaitu cinta yang dalam artian fisik. Menurut tafsir, seimbangkan antara mawaddah warahmah. Insya Allah pernikahan ini akan langgeng antul jannah. Itu silarang gini kan tuh, antul jannah. Maka dalam rumah tangga kita mawaddah ya, ada kelebihan, warahmah menutupi kekurangan. Mawaddah saling memuji kelebihan, warahmah saling menutupi kekurangan. Itu kalau menikah, beko kece Pak Zul tuh 5 tahun pertama itu macam-macam yang terjadi. Besok nak nampak kelemahan kawan, kini nampak. Yang besok kawan dari cari jauh rancak mana, tidak ada kek, ada dosen yang kurang nampak. Maka dengan warahmah saling menutupi kekurangan. Sehingga harapannya adalah dengan pernikahan ini karena niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menjaganya. Intinya adalah bagaimana kita berkeluarga, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa memperbaiki hubungan sesama manusia. Karena pesan Rasulullah kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau menikah hari ini diantaranya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, wahai Fatimah, untuk meneruskan keturunan yang soleh dan soleha. Yang ketiga yang tak kalah pentingnya wahai Fatimah, menjalinkan silaturahim antara keluarga besar. Keluarga Pak Zul sama keluarga Pak Simbolon ini alhamdulillah sudah terikat lapar, termasuk Ustaz sendiri. Kita ada lama-lama Pak Ibu ya. Kita tutup dengan pantun, ulama soleh manusia mulia mengajak umat untuk tidak sengsara. Kami semua ikut berbahagia melihat sahabat kita bersanding mesra. Dari Surian ke Lubuk Lasi, jangan lupa beli strawberry. Cukup sekian, terima kasih. Bila salah, I'm sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.